Ini semua sehat kan ya? 20 nih. Oke, sudah. Yuk. Oke, Bang Syakir dalam menunggu tayang film ini penonton penonton untuk tanggal 19 Oktober di bioskop, rupanya film ini sendiri terpilih menjadi salah satu film yang akan mewakili Indonesia di event internasional di Amerika. Ya, alhamdulillah bersyukur dan gak nyangka, bener-bener gak nyangka. Jadi malam hari itu pas 12 Rabiul Awal Maulid Nabi SAW, Syakir berdoa bersama seluruh masyarakat di Jabodetabek, di Majelis Nurul Mustafa bersama Guru Syakir Habib Hasan Jafar Segaf. Doa supaya film ini diberikan kesuksesan berkahnya Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba pas pagi bangun tidur ada yang nelpon, ya kan? Dari salah satu partner kita, Syakir, orang apa namanya American University dan KBRI mau minta dihubungkan dengan Syakir. Untuk apa? Syakir bilang. Jadi mereka butuh film yang bisa mencitrakan budaya Indonesia di event internasional di American University of Beirut. Nah, akhirnya terus apa yang bisa Syakir bantu? Syakir bilang. Nah, saya kan bikin film tuh katanya Imam Taumaum dan kami lihat itu film yang berbudaya, gitu ya. Udah akhirnya dia ngelihat, wah udah pas, akhirnya deal, kita cocok dan akhirnya alhamdulillah film Imam Taumaum terpilih untuk mewakili Indonesia di hari hari itu kayak event tahunan yang paling besar gitu. Ada sekitar 90 negara mahasiswa di situ dan ada sekitar 9.000 mahasiswa di American University itu dari berbagai macam negara. Nah, Indonesia di situ menampilkan pencak silat dan film Imam Tanpa Makmum. Wah, di situ Syakir speechless dan Syakir tapi tidak bisa hadir ke sana karena dadakan juga, dan satu dua hal masih banyak acara di Jakarta untuk persiapan tayangnya film Imam Taumaum tanggal 19 Oktober. Benar-benar gak nyangka, benar-benar bangun tidur tuh Syakir kira ini bohong kali ya, bohong. Syakir cek, memang kata teman KBRI, wah itu benar kata dia gitu. Dan memang kepala kebudayaan KBRI di sana langsung mengontak, dan kita juga bilang akhirnya ketika ini berjalan, kalau ini sukses ke depan juga 1 November di anniversary persahabatan kita bersama beberapa negara kayak Meksiko, Australia, Turki, Korea Selatan dan lain-lain, Syakir lupa, itu juga akan ditayangkan di konferensi di sana, konferensi anniversary persahabatan yang ke-10 tahun. Nah, dan kalau itu sukses lagi, insya Allah ke depan kita berkomitmen buat kita ngedistribusiin film-film Indonesia yang berbudaya, yang bisa mencitrakan budaya Indonesia itu di luar negeri gitu. Ya, ini apa ya, satu dream, satu mimpi Syakir. Memang Syakir pengen banget Syakir bikin film tuh tujuannya selain mensiarkan kebaikan. Syakir tuh jatuh cinta sama Indonesia secara apa ya, secara visual tuh karena Indonesia nih kita punya keberagaman dan perbedaan yang luar biasa, tapi kita masih bisa hidup rukun, masih bisa ketawa, masih bisa. Nah, ini kan hal yang unik buat orang di luar gitu, yang harusnya dicitrakan gitu. Nah, apalagi budaya-budayanya yang banyak banget. Ya, alhamdulillah bersyukur dan terima kasih banyak buat semua yang mendoakan, buat orang tua, guru, buat semua fans. Akhirnya pintu cita-cita Syakir untuk mencitrakan Indonesia lewat perfilman di luar negeri, pintunya sudah mulai terbuka. Alhamdulillah. Event ini sendiri akan dilaksanakan kapan sih? Event ini insya Allah akan dilaksanakan tanggal 5 Oktober di American University, dan yang 1 November itu nanti di Lebanon, yang persahabatan 10 tahun itu antara beberapa negara Indonesia gitu. Berarti ini mematahkan komen negatif, kan sempat ada beberapa pro dan kontra, dan ini kamu membuktikan ke orang kalau layak film ini kemudian tayang dan akhirnya berhasil untuk bisa secara ini go internasional. Iya, tapi ini bukan membuktikan ya, karena aku juga benar-benar gak nyangka gitu. Jadi kayak ya gue dibilang gimana, dan aku bahkan berharap ya semoga nanti aku bilang coba diliput, aku bilang aku pengen tahu reaksi orang luar melihat budaya Indonesia gimana, karena memang film Mata Mamum aku bikin drama komedi yang memang kendaraannya itu adalah kebudayaan Indonesia gitu, yang ada di zaman modern gitu. Nah, aku satuin sama zaman dulu. Jadi yang kemarin komentar negatif ya, ternyata itu kan aku sakit, aku sabar, ternyata aku nunggu balasannya nih dari Allah. Ternyata alhamdulillah gak tanggung-tanggung loh, go internasional. Aku gak kepikiran sebelumnya tuh, aku pikir mungkin balasannya apa-apa gitu ya.
wah ini pasti kan kalau diuji tuh ada balasannya. Ternyata go internasional. Sampai aku nggak percaya, sampai aku bilang aku minta surat resminya dari KBRI, dan benar-benar dikeluarin dari KBRI. Dan ya udah, semoga ya itu kan sebenarnya komentar negatif kan yang belum nonton. Toh mereka yang sudah nonton akhirnya mau mensupport film ini bahkan ke internasional. Kenapa kita anak bangsa sendiri gak mau saling support? Dan ke depan Syakir juga pengen bukan cuma film Syakir nih, tapi film-film yang lain Syakir bisa bantu distribusikan untuk di luar negeri, sekaligus kan bisa menjadi ajang promosi juga untuk di dalam Indonesia ketika ada memang reaksi dari luar. Nah, komunikasi sendiri dari pihak Syakir oleh film dengan KBRI Indonesia dan Amerika nih sampai proses terpilihnya film itu seperti apa? Prosesnya, jadi American University of Beirut ini kan sebenarnya di Beirut ya, di Timur Tengah gitu. Cuman memang kampus terbaik di Timur Tengah ya, American University of Beirut. Nah, komunikasinya ya gitu, saya kira bangun tidur. Jadi ada partner gitu, salah satu pemain lah di Imam Tanpa Makmum. Dia bilang, Syakir ini ada orang KBRI mau nyambung ke Syakir. Ya udah, Syakir bilang. Terus dia cerita bahwa akan ada event internasional, Indonesia diminta untuk mewakili budayanya lewat penampilan dan film. Dia belum dapat, soalnya dia bilang, soalnya saya lihat tahun ini horor semua Syakir, kata. Sedangkan di American University itu horor tuh kan buat mereka tuh nggak mendidik gitu-gitu. Nah akhirnya kita lihat deh trailer film kamu, katanya. Boleh nggak kita lihat? Kalau nanti kita bakal tayangin di event itu. Oh ya udah, Syakir bilang. Kan Syakir kemudian kasih, dan alhamdulillahnya mereka cocok. Nah akhirnya ya udah, komunikasinya terus sih sampai hari ini juga terus komunikasi sampai nanti juga ada beberapa media di sana juga nanti akan meliput juga. Mungkin Syakir akan bisa hadir sih yang 1 November, kalau yang 5 Oktober ini kan dadakan jadi nggak sempat juga. Tadi juga Syakir habis preview filmnya juga. Oke, ini kan acara event internasional ini kan besok nih, persiapan sendiri nih dari Syakir oleh film untuk memberikan kontribusi. Persiapan aku sih, aku bikinin poster buat ditempel di mading-mading mahasiswa sana, dan buat diumumkan aku bikin memang poster khususnya gitu ya, ada. Jadi Imam Tanpa Makmum, aku pakai bahasa Inggris Imam Without Makmum gitu. Imam Without Makmum, ya kan. Nanti kan dijelasin, kalau mereka nggak ngerti imam dan makmumnya, nanti kan di film ada dijelaskan ya. Nah, terus persiapan aku ya, aku ngasih trailer paling dengan, terus aku harus harus cari orang yang bisa subtitlein gitu untuk Inggris. Ya udah, akhirnya ketemu di teman-teman film ada yang biasa nge-subtitlein. Ya udah, dan jadi alhamdulillah cepet, sehari 2 hari. Aku kan minta harus kalau bisa sehari 2 hari nih, aku bilang, karena dadakan. Udah, akhirnya semalam kita udah kirim dan kita udah cek juga, KBRI udah ngecek juga, dan aku minta juga bisa nggak mahasiswa sana tuh mereka dikreasikan, aku bilang, mereka ngeliput atau ngambil testimoni segala macam. Jadi aku kerjasama juga sama teman-teman mahasiswa di sana gitu. Ya udah, mahasiswa dari Indonesia. Jadi kita zoom gitu, dari sini zoom, terus aku tanya di sana keadaannya gimana, terus mahasiswanya ada berapa, ada 9.000 segala macam apa, terus view-nya gimana segala macam. Nah aku minta mereka buat, udah kalian bikin video pendeknya tentang kalian rangkum acara itu gitu, supaya di Indonesia semuanya bisa lihat. Itu aja sih persiapannya. Mungkin berharap bakal tayang juga di luar Beirut dan Indonesia secara reguler gitu, karena udah dapat sorotan internasional juga. Nah, secara nggak langsung juga berbarengan hari itu, pas banget hari itu juga ada salah satu produser juga dari Malaysia. Akhirnya kita nonton bareng juga. Akhirnya dia resmi dan deal kita untuk ditayangkan juga di Singapura, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam. Jadi alhamdulillah itu udah deal juga tuh. Nah ke depan nanti kan ada dubes Korea apa segala macam, di situ mungkin kita bisa menjalin bilateral perfilman. Ya nggak menutup kemungkinan ke depan kita bisa tayangin di Korea, di negara-negara lain. Bahkan mereka bilang juga kalau di sini antusiasnya, sambutannya baik, kita akan bawa, saya kira, ke negara-negara lain gitu. KBRI itu akan bawa ke negara-negara lain. Aku bilang bagus nih, aku juga pengen, gak cuma aku kan, nanti film-film Indonesia yang lain aku bawa supaya bisa tampil di sana. Kak, mungkin respon dari keluarga sendiri melihat hasil karya kamu yang bisa dibilang go internasional saat ini, seperti apa sih Kak? Keluarga dan semuanya mungkin baru tahu juga kan, karena Syakir benar-benar baru resmi akan ditayangkannya itu kan. Kalau belum fix banget kan Syakir nggak mau kabarin kan, tapi memang alhamdulillah udah fix banget.
Jadi ya paling insya Allah semua bakal tahu. Kalau dari keluarga sih, keluarga sebenarnya ada yang support, ada yang enggak gitu. Enggak supportnya tuh bukan karena apa, cuman khawatir takut saya kira kenapa. Ini enggak bahaya, sendiri bikin film umur 21 kan butuh duit banyak, terus butuh tenaga banyak, takut ditipu orang segala macam, biasalah namanya orang tua gitu. Tapi ya udah Syakir tunjukin gitu. Sampai kemarin kan di preskon yang kemarin tuh ada di YouTube ya kan, orang tua kan bilang juga Syakir ini memang suka tiba-tiba deh gitu. Tapi ya udah gitu, ketika orang tua atau dari siapapun lah ngedonin atau bukan bikin nyerah, tapi buat udahlah nggak usah, tapi ya karena udah terlanjur dimulai, masa nggak kita selesaikan gitu. Ya udah, urusan hasil gimana yang di atas, yang penting kita udah berusaha. Kira kan kemarin sempat nyari nih pas produksi film, sempat nyari kemana-mana tapi untuk minta bantuan orang tua juga nggak sih untuk pembiayaan gitu. Dan ini menghabiskan Ya. waktu lebih dari 8 miliar ya kalau nggak salah. Iya, ini tuh menghabiskan sampai dengan 7 miliar. Oh, 7 miliar. 7 miliar. Enggak lah, kalau nggak mau nyusahin orang tua juga kan. Jadi awalnya film ini dibuat karena memang kan nggak sengaja juga. Jadi ada seseorang yang udah saya kira maju deh bikin film gitu, disupport dan diamankan gitu ya budgetnya. Tapi dalam perjalanan juga sempet ada pembengkakan gitu. Nah akhirnya nggak mungkin kan kalau minta tolong ke orang tua, udah ya minta doa gitu. Ya diomelin dikit sih pasti kan, ngapain bikin film ini kan gitu kan, apalagi pas dipanggil polisi segala macam, namanya orang tua khawatir. Tapi akhirnya kan ketika ngobrol sama guru tuh Habib Hasan Jafar Segaf, akhirnya Habib Hasan gelontorin dana tuh sebesar 5 miliar lah, kurang lebih 5 miliar Habib Hasan Jafar Segaf tuh buat beresin pada saat itu ada pembengkakan dan saya kira harus bayar kru dan pemain, sedangkan duit waktu itu udah habis tuh. Syakir nih bikin film sampai pernah rekening Syakir tuh, di rekening Syakir tuh sampai sisa 6.000 pernah pas bikin film ini. Jadi ngerasain kayak wah bener-bener perjuangannya tuh Masya Allah banget ya. Semoga di tanggal 19 Oktober nanti pas tayang di bioskop semoga bisa bisa terbalas lah semua perjuangan ini.